Sistem pemurnian monster, bab 241 sampai dengan 245. Bab 241. Apakah Siafukun ada di sini? Saat Xiongda berbicara, dia mengibaskan jubah bersulamnya di depannya. Tiba-tiba, Dahua muncul di hadapan mereka bertiga. Dahua, saat itu, dia tampak sedikit polos. Benar sekali, dia baru saja dimasukkan ke dalam cincin spasial Xiongda, dan sekarang dia telah dibebaskan lagi. Selain itu, Dahua menemukan bahwa meskipun orang di depannya mengenakan pakaian Xiongda, yaitu jubah abu-abu itu, dia dan Xiongda adalah orang yang sama sekali berbeda. Xiongda tidak memiliki fitur wajah, wajahnya tampak seperti grafik datar. Tetapi orang di depannya ini, meskipun fitur wajahnya tidak terlalu tampan, setidaknya memiliki fitur wajah. Siapakah kamu? Dahua menarik napas dan bertanya pada Xiongda. Hehe. Xiongda terkekeh pelan. Anak muda, jangan terlalu gugup. Aku tahu kau pasti kagum dengan ketampananku. Tapi jangan ragukan aku tetaplah aku, kembang api dengan warna yang berbeda. Dahua adalah penggemar, oke. Bro, siapa yang memberimu keberanian itu? Fish Leong. Hah, meskipun wajahmu sudah berubah, tetap saja tidak rata dan bergelombang, seperti permukaan bulan. Berani-beraninya kau menyebut dirimu tampan. Tentu saja, Dahua hanya berani mengucapkan kata-kata itu kepada dirinya sendiri, dia tidak akan berani mengucapkannya dengan lantang. Lagi pula, dia hanya bercanda. Salah satu dari ketiga orang itu bisa dengan mudah membunuhnya hanya dengan menjentikkan jari. Aku tak akan membuang-buang kata lagi denganmu. Kau tadi bilang Siafukun sedang mencari pecahan kunci situs suci, kan? Mendengar ucapan Xiongda, Dahua menarik napas lalu mengangguk lemah. Setelah mempertimbangkan dengan matang, saya memutuskan untuk terlebih dahulu mencari Siafukun untuk memastikan apakah dia benar-benar memiliki apa yang saya cari. Tentu saja, Anda bisa tenang. Setelah Anda membawa saya ke Siafukun, saya akan membebaskan Anda. Bagaimana? Ketika kata-kata Xiongda sampai ke telinga Dahua, Dahua menggertakkan giginya. Meskipun dia sudah mengkhianati Siafukun, meminta Siafukun untuk memimpin jalan ke pihak Siafukun adalah sesuatu yang tidak mampu dia lakukan. Apa? Kamu tidak mau? Melihat ekspresi ragu-ragu Dahua, Xiongda mendengus dingin. Aura seorang ahli alam transformasi suci setengah langkah terpancar dari tubuhnya. Seketika itu, Dahua merasakan aura yang luar biasa dan kuat menerjang ke arahnya. Senior, mohon berbaik hati dan antarkan saya ke sana, iya. Meskipun Dahua tidak ingin mengkhianati Siafukun, betapapun pentingnya Siafukun di matanya, dia tidak peduli dengan nyawanya sendiri. Setiap orang hanya mementingkan diri sendiri. Selain itu, Dahua merasa bahwa Siafukun dan kelompoknya mungkin tidak selalu lebih lemah daripada Xiongda dan kedua rekannya. Kenapa kau tidak melakukannya dengan cara ini saja sejak awal? Kenapa harus ada hal-hal yang rumit ini? Kau memaksaku untuk menggunakan seluruh kekuatan primalku. Setelah mendengar kata-kata Xiongda, Dahua menarik napas, lalu terdiam. Di sisi lain, keluarga Ye dari prefektur Chishui. Siafukun duduk di halaman keluarga Ye, sedikit kekhawatiran terlihat di antara alisnya. Apakah Anda khawatir tentang Dahua? Ye Qingwan berjalan menghampiri Siafukun, duduk, dan membuatkannya secangkir teh. Siafukun tersenyum dan menggelengkan kepalanya, lalu mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya. Ini bukan soal peduli padanya. Aku hanya takut Dahua akan dibunuh oleh orang-orang misterius itu. Bukankah ini termasuk bentuk kepedulian? Ye Qingwan tersenyum pada Siafukun. Siafukun ini memang luar biasa. Jika dia peduli pada Dahua, ya dia peduli pada Dahua. Apa salahnya mengatakan itu? Bagaimana jika Dahua benar-benar dibunuh oleh orang-orang misterius itu? Di mana aku akan menemukan pecahan kunci relik suciku? Dahua benar-benar luar biasa. Dia seharusnya berkhianat hanya jika perlu. Apa maksud semua omong kosong tentang kesatriaan ini? Siafukun cemberut dan berkata dengan agak tidak senang. Di sampingnya, senyum Ye Qingwan membeku. Awalnya, dia mengira Siafukun mengkhawatirkan Dahua. Ternyata, dia terlalu banyak berpikir. Siafukun hanya peduli dengan pecahan kunci relik suci yang berada di tangan orang-orang misterius itu. Memang, kita seharusnya tidak terlalu mengagumi Siafukun. Saat mereka sedang berbincang santai, sosok Hou Feiyu dan Zhu Kong tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Apa kabar kalian berdua? Melihat keduanya muncul,
Xia Fukun segera berdiri. Dia telah mengirim Zukong dan Hou Feiyu untuk mengumpulkan informasi tentang Dahua selama 2 hari terakhir. Namun, ketika keduanya kembali, hasilnya agak mengecewakan. Namun, menurut pemikiran Xia Fukun, bahkan jika pihak lain adalah ahli transformasi suci setengah langkah, dengan membawa Grid Hua dan relik suci sebagai alasan, dia seharusnya tidak pergi terlalu jauh. Setidaknya dia seharusnya berada di wilayah prefektur Chishui. Bisa, Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang, lalu menggelengkan kepala ke arah Xia Fukun. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kita sudah mencari dari luar keluarga Ye, tetapi kita hampir menjelajahi seluruh prefektur Chishui dan belum menemukan ahli di alam transformasi suci setengah langkah. Sepertinya ketiga orang itu telah meninggalkan prefektur Chishui atau berada di pinggirannya. Namun, Zukong melirik Xia Fukun. Menurutku, kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian lebih lama lagi. Kurasa karena Dahua berada di tangan orang-orang itu, mereka pasti sudah tahu tentang kemampuan bertarung kita. Kurasa, kecuali mereka sudah gila, mereka pasti tidak akan mencari kita di keluarga Ye. Kalau begitu, menunggu lebih lama lagi hanya akan membuang waktu. Mendengar perkataan Zukong, Xia Fukun merasa bahwa apa yang dikatakan Zukong sangat masuk akal. Dia mengangguk dan hendak berbicara. Dia merasa seolah seluruh keluarga Ye diselimuti suasana dingin dan menyeramkan. Angin sepoi-sepoi bertiup melalui seluruh kompleks keluarga Ye. Beberapa aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul di dalam kompleks keluarga Ye. Sejujurnya, Xia Fukun tercengang. Dia melirik Zukong. Zukong terkejut saat itu. Lilin tua, kau baru saja berkata. Hou Feiyu menatap Zukong dengan tatapan kosong sejenak. Zukong menamparkan wajahnya sendiri dengan keras. Apakah mulutku diberkati? Astaga, aku tidak menyangka orang-orang ini benar-benar berani datang. Hahaha, apakah Xia Fukun ada di sini? Begitu Zukong selesai berbicara, tawa keras dan arogan langsung menggema di telinga semua orang. Segera setelah itu, Xia Fukun dan yang lainnya melihatnya di udara. 3 sosok berdiri di udara. Pada saat itu, Dahua sedang berada di tangan sosok berjubah abu-abu. Bab 242 terlalu banyak omong kosong. Apa yang kau inginkan dariku? Xia Fukun berdiri, memandang ketiga sosok yang berdiri di udara, dan berkata dengan acuh tak acuh. Kalau saya tidak salah, Anda pasti Xia Fukun, kan? Melihat aura kekuatan ilahi puncak yang terpancar dari Xia Fukun, Xiongda, sang pemimpin, segera mengucapkan sesuatu dengan nada merasa benar sendiri. Xia Fukun, apa artinya? Anda bertanya apakah Xia Fukun ada di sana, dan saya maju ke depan. Sekarang Anda berkata, Anda pasti Xia Fukun. Apakah kamu mencoba melucu? Bukankah seharusnya ada ketulusan di antara orang-orang? Aku sudah melangkah maju, dan kau masih bertanya apakah aku Xia Fukun. Dia batuk. Xia Fukun tidak ingin menyinggung perasaan pihak lain, jadi dia berkata dengan ekspresi terkejut. Wow, senior, Anda luar biasa. Anda langsung mengenali saya sebagai Xia Fukun. Mendengar suara Xia Fukun yang terkejut, Xiongda melirik Xiong Er dan Xiong San di sampingnya. Pada saat itu, Xiong Er dan Xiong San juga menunjukkan ekspresi kekaguman. Merasa puas diri, Xiongda tanpa sadar menengadahkan kepalanya 90 derajat. Tepat ketika dia hendak berbicara, dia mendengar suara Xia Fukun berubah dingin. Tapi apakah kau benar-benar bodoh? Apakah kau perlu menebak? Perubahan topik yang tiba-tiba dilakukan Xia Fukun membuat wajah Xiongda memerah karena malu. Dasar bajingan, beraninya kau bicara seperti itu. Cukup sudah omong kosong ini. Jika saya tidak salah, Anda di sini untuk mencari fragmen-fragmen kunci dari relik suci, bukan? Karena kau sudah tahu itu, mengapa kau tidak dengan patuh menyerahkan pecahan kunci yang kau miliki? Xiongda mendengus dan berbicara kepada Xia Fukun. Apakah kalian sedikit bingung dengan situasinya? Xia Fukun menggaruk kepalanya, merasa khawatir tentang kecerdasan Xiongda dan 2 orang lainnya. Xia Fukun dapat dengan jelas melihat bahwa Xiongda dan Xiong Er berada di alam transformasi suci setengah langkah, sementara Xiong San hanya memiliki kekuatan puncak alam asal surgawi. Bahkan tanpa bantuan Hou Feiyu dan Zukong, Xia Fukun merasa dia bisa mengatasinya sendiri. Bagaimanapun, dia sekarang bisa memanggil makhluk panggilan level 10. Namun, dengan Zukong dan Hou Feiyu di sisinya, Xia Fukun tidak punya alasan untuk membuang poin pemurnian untuk memanggil binatang panggilan tingkat ke-10.
Sambil terkekeh, Xia Fukun berbicara kepada Zhu Kong dan Hou Feiyu. Tuan-tuan, apakah kalian akan mengurus ketiga orang ini? Setelah mendengar ucapan Xia Fukun, Zhu Kong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang tetapi tetap diam. Pandangan mereka kemudian beralih ke Xiongda dan dua orang lainnya di udara, dan mereka perlahan melayang ke angkasa. Seperti yang diharapkan, ini adalah alam Sudosein. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Zhu Kong, Xiongda menarik napas dalam-dalam. Di sepanjang perjalanan, mereka juga bergumul dengan pertanyaan, apa yang harus mereka lakukan jika Zhu Kong benar-benar seorang kultivator alam suci palsu. Meskipun mereka agak waspada terhadap kekuatan Zhu Kong, Xiongda dan yang lainnya merasa risikonya sepadan, mengingat bahwa pecahan kunci relik suci yang tersisa berada di tangan Xia Fukun. Kakak kedua, aku serahkan ahli transformasi suci setengah langkah itu padamu. Adapun ahli transformasi suci palsu ini, aku akan menahannya sebentar. Kakak ketiga, kau harus menyelesaikan ini dengan cepat dan berurusan dengan Xia Fukun. Kemudian kita akan pergi. Dia menatap Zhu Kong dan Hou Feiyu, yang berjalan ke arahnya. Xiongda dengan cepat mengatur semuanya. Pada saat itu, tatapan Xiong San juga tertuju pada Xia Fukun. Rencana mereka sebenarnya cukup bagus. Lagi pula, Xiongda setidaknya berada di tingkat transformasi suci setengah langkah. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan Zhu Kong, dia merasa setidaknya bisa mengulur waktu untuk sementara. Dan, Xia Fukun sendiri lemah, dan menurutnya, satu-satunya alasan dia memiliki keunggulan adalah karena dia memiliki dua pembantu di sisinya. Jika para pembantunya terlalu sibuk untuk membantunya, bagaimana mungkin Xia Fukun, yang berada di puncak alam kekuatan ilahi, dapat mengalahkan Xiong San, yang berada di puncak alam asal surgawi. Situasinya tegang. Setelah Xiongda memasukkan Dahua ke dalam cincin spasialnya, dia segera melesat menuju Zhu Kong. Dan Xiong Er juga menemukan Hou Feiyu. Xiong San yang tersisa menjilat bibirnya dan tiba-tiba menyerang Xia Fukun. Melihat Xiong San mendekatinya, Xia Fukun menarik napas lalu menggelengkan kepalanya. Semula, dia berencana memanggil binatang panggilan tingkat 9 puncak untuk bermain dengan Xiong San ini. Tetapi, dia menerima pesan dari Ziwei. Dia mengatakan bahwa dia sangat ingin mencoba membuat patung beruang ini. Karena Ziwei sudah mengatakan demikian, bagaimana mungkin Xia Fukun menolak? Ini menghemat 100 poin pemurnian untuknya, oke. Xia Fukun juga menduga bahwa Ziwei pasti menyimpan dendam di desa King Feng, tetapi karena seluruh desa telah jatuh di bawah kendalinya, dia tidak dapat melampiaskan amarahnya. Sekarang setelah Xiongda dan kedua temannya tiba, amarah mereka secara alami tertuju pada mereka. Nak, aku cepat sekali, kan? Kamu tidak bereaksi tepat waktu, iya. Hahaha, kamu pikir kamu bisa mengatasi 3 bersaudara dari Beihai? Xiong San, sebagai seorang ahli yang sangat mumpuni di puncak ranah Tianyuan, memang sangat terampil. Dalam sekejap mata, Xiong San muncul di hadapannya, cahaya putih berkilat di tangannya, hampir mengenai kepala Xia Fukun. Xiong San berpikir bahwa Xia Fukun pasti benar-benar tercengang olehnya. Bagaimanapun, terdapat jurang yang tak terperiodolimici antara puncak alam asal surgawi dan puncak alam kekuatan ilahi. Jika tidak, Bai Huawen dan yang lainnya yang ditemui Xia Fukun di Akademi Odin tidak akan terjebak di alam Tianyuan setengah langkah, tidak dapat berkembang selama beberapa dekade. Namun, sebelum tawa Xiong San mereda, dia melihat sudut mulut Xia Fukun melengkung ke atas. Seketika itu juga, dia melihat Xia Fukun menunjuk ke belakangnya. Xiong San mengerutkan kening. Apakah anak ini mencoba menipu saya? Di belakangku. Sebelum Xiong San sempat bereaksi, dia merasakan angin dingin menerpa dari belakangnya. Segera setelah itu, bang, dengan suara dentuman keras, tubuh Xiong San langsung terlempar puluhan meter jauhnya. Dan pada posisi yang semula ditempati Xiong San, sosok Ziwei perlahan muncul. Dia mengepalkan tinju kecilnya yang berwarna merah muda, menatap Xiong San yang terlempar oleh pukulannya, dan berkata dengan tenang. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Bab 243 Kekuatan Warisan. Menjijikkan, benar-benar menjijikkan. Saat itu, Xiong San menggelengkan kepalanya dan bangkit dari tanah. Dia tidak pernah menyangka bahwa pihak Xia Fukun ternyata menyembunyikan seorang ahli Tianyuan tingkat puncak. Mengapa mereka tidak menunjukkan diri sejak awal, lalu melancarkan serangan mendadak setelah kita melakukan pergerakan? Bukankah itu terlalu berlebihan? Namun, ketika melihat Ziwei, dia takjub.
Penampilan Ziwei tidak perlu penjelasan lebih lanjut, tetapi Xiong San dan yang lainnya cukup mengetahuinya. Setelah melihat tanduk naga kecil di kepala Ziwei, Xiong San segera menutup mulutnya dengan satu tangan, menunjuk Ziwei dengan tangan lainnya, dan berseru kaget. Kau sebenarnya adalah iblis rusa. Ziwei, Xia Fukun. Ziwei awalnya mengira identitasnya sebagai naga telah terungkap, dan senyum teruk spread di wajahnya. Meskipun hanya berada di puncak alam asal surgawi, dia tetap lebih kuat daripada manusia lain di level yang sama. Meskipun dia tidak bisa mengalahkan seseorang di alam transformasi suci setengah langkah, dia praktis tak terkalahkan di puncak alam asal surgawi. Hanya, sekarang kau menyebutku iblis rusa. Apa maksudnya? Senyum Ziwei membeku, lalu berubah dingin. Xia Fukun merasa bahwa udara di sekitarnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Sambil menundukkan kepalanya, Xia Fukun tak kuasa menahan diri untuk mundur dan berdiri bersama Ye Qingwan dan yang lainnya, melihat Ziwei hampir meledak. Ah Kun, apakah Ziwei baik-baik saja? Ye Qingwan bertanya pada Xia Fukun dengan prihatin. Jangan khawatir, tidak apa-apa. Pria itu bukan tandingan Ziwei. Xia Fukun menjawab Ye Qingwan dengan senyuman, lalu mengalihkan pandangannya ke medan perang tempat Ziwei dan Xiong San berada. Saat itu, Xiong San masih menunjuk ke arah Ziwei, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Di benua 9, Neter, bukan lagi hal yang luar biasa jika iblis dan binatang buas berubah menjadi roh. Lagi pula, di alam kekuatan ilahi, yang berarti bahwa binatang iblis peringkat ke-7 atau lebih tinggi dapat berubah menjadi wujud manusia, binatang iblis tersebut jarang hidup bersama manusia. Bahkan ketiga bersaudara dari Laut Utara pun jarang melihat mereka. Jadi, Xiong San cukup terkejut melihat Ziwei. Selain itu, Ziwei cukup cantik, dan Xiong San mulai memiliki beberapa pemikiran berbeda di benaknya. Jika Ziwei adalah wanitanya, maka, memikirkan hal ini, tatapan Xiong San ke arah Ziwei mulai berubah menjadi agak mesum. Sementara itu, Ziwei, yang sedang berhadapan dengan Xiong San, sudah hampir kehilangan kendali. Ketika dia melihat tatapan mesum di mata Xiong San, dia langsung mencibir. Kau sebenarnya menganggapku sebagai ras rendahan seperti iblis rusa. Baiklah, baiklah, baiklah. Hari ini aku akan menunjukkan padamu apa sebenarnya garis keturunan mulia dari ras naga. Setelah Ziwei selesai berbicara dengan suara dingin, cahaya keemasan tiba-tiba mulai memancar dari tubuhnya. Seluruh fisik orang tersebut juga mengalami perubahan. Dari wujud aslinya sebagai seorang gadis kecil, ia seketika tumbuh menjadi setinggi ratusan kaki, dan tubuhnya kini telah berubah menjadi naga ilahi. Pada saat itu, naga itu menghembuskan udara dingin dari mulutnya, kedua cakarnya melambai di depannya, dan bahkan ruang di sekitar tubuhnya retak seperti jaring laba-laba. Zukong dan yang lainnya, yang masih bertarung, terkejut ketika melihat Ziwei berubah menjadi naga. Mereka semua tahu bahwa Ziwei adalah seekor naga, tetapi dia belum pernah berubah menjadi naga sepanjang perjalanan mereka. Apa yang memicu perubahan ini hari ini? Berbeda dengan kelompok Zukong dan Hou Feiyu yang kebingungan. Wajah Xiongda dan Xiong'er memucat-pucat. Xiongda awalnya mengira rencananya sempurna. Dia menahan Zukong, Xiong'er pergi untuk melawan Hou Feiyu, lalu meninggalkan Xiong San untuk menghadapi Xia Fukun. Namun kini, rencananya telah berantakan sepenuhnya. Mereka tidak hanya kesulitan bertahan setelah beberapa ronde bertarung dengan Zukong, tetapi seekor naga tiba-tiba muncul dari sisi Xiong San. Selain itu, Xiongda dapat merasakan bahwa meskipun naga itu hanya berada di puncak alam asal surgawi, setelah berubah menjadi wujud naga, bahkan dia pun dapat merasakan aura yang menekan yang terpancar dari tubuhnya. Naga, sungguh layak disebut naga. Selain itu, naga yang dihadapi Xiong San kemungkinan besar memiliki garis keturunan yang sangat mulia di antara para naga. Sementara beruang besar dan beruang kecil benar-benar kebingungan. Beruang kecil sangat terpukul. Bagaimanapun, sekarang, yang akan berhadapan dengan Ziwei adalah saya sendiri. Bagaimana mungkin dia membayangkan bahwa iblis rusa yang dia bicarakan sebenarnya adalah seekor naga? Klan naga, bahkan di dalam benua 9 Neter, keberadaannya sangatlah misterius. Konon, naga hidup di ruang terpisah yang terisolasi, dan jarang meninggalkan ruang tersebut. Tapi sekarang, Xiong San menatap Ziwei, yang matanya tertuju padanya. Senyum canggung muncul di wajahnya. Batuk-batuk-batuk, cuacanya bagus sekali hari ini. Sampai jumpa.
Xiong San mengepalkan tangannya memberi hormat kepada Ziwei, bersiap untuk melarikan diri. Namun, Ziwei sama sekali tidak memberinya kesempatan itu. Aura itu langsung mengunci tubuh Xiong San, lalu, napas dingin keluar dari mulutnya menuju tubuh Xiong San. Bang! Xiong San terkunci oleh aura Ziwei, yang memperlambat reaksinya secara signifikan. Dia terkena langsung oleh aura tersebut. Seluruh tubuhnya langsung terlempar. Pukulan ini jauh lebih keras daripada pukulan yang diberikan Ziwei sebelumnya. Xiong San merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Berantakan, seandainya dia belum mencapai puncak alam asal surgawi, hanya selangkah lagi menuju alam transformasi setengah langkah suci, serangan ini mungkin akan langsung membunuhnya. Sambil menggoyangkan tubuhnya, Xiong San juga sedikit kesal saat ini. Itu sudah keterlaluan. Xiong San memelototi Ziwei. Namun, sebelum dia selesai berbicara, cakar naga raksasa lainnya menghantam dahinya. Sialan, apakah ini tidak akan pernah berakhir? Xiong San mengumpat pelan, tetapi dia tidak berani lengah. Dia dengan paksa menerobos blokade Ziwei dan menghindar ke sana kemari. Di lokasi asalnya, tanah tersebut terhempas membentuk kawah besar sedalam 5 atau 6 meter akibat cakaran Ziwei. Melihat lubang besar yang muncul di hadapannya, Xiong San menarik napas dalam-dalam. Astaga, untunglah aku berlari cepat. Kira-kira pada waktu itulah, suara Xiongda yang cemas terdengar. Sialan, kenapa kau memprovokasi naga itu? Cepat hadapi Xia Fukun, dan ambil wadah ruang angkasa itu dari tangannya. Oh, barulah saat itu Xiong San menyadari bahwa dia datang ke sini untuk mencuri barang. Bagaimana dia bisa berakhir bertarung dengan naga-naga itu? Sosoknya berkelebat, dan dia langsung melesat ke arah Xia Fukun. Hanya, sebelum dia sempat mendekati Xia Fukun, dia melihat bahwa tubuh naga Ziwei yang sangat besar sekali lagi menghalangi jalannya. Dia sama sekali tidak memberi dirinya kesempatan untuk mendekati Xia Fukun. Astaga, Xiong San terdiam. Sepertinya jika kita ingin membunuh Xia Fukun, kita harus berurusan dengan Ziwei terlebih dahulu. Tetapi, aura menakutkan yang terpancar dari Ziwei seolah memberitahu Xiong San bahwa dia sama sekali bukan tandingan baginya. Saudara ketiga, apakah kau sudah gila? Bukankah kau baru saja menerima warisan di tepi laut utara belum lama ini? Gunakan kekuatan warisanmu itu. Xiongda terkena pukulan telapak tangan Zukong, tubuhnya terlempar ke belakang sambil memuntahkan seteguk darah. Melihat kondisi Xiong San yang masih belum membaik, Xiongda pun menjadi cemas. Jika ini terus berlanjut, mereka semua akan mati di sini. Dia juga mendengar Xiongda sempat mengumpat dirinya sendiri saat bertarung. Xiong San sudah tidak tahan lagi. Dia menarik napas, menatap pohon krab myrtle di depanku. Ekspresinya agak rumit, tapi warisan saya, bab 244 semuanya sudah berakhir. Saudara laki-laki ketiga, Xiongda masih bertarung melawan Zukong ketika dia melihat ekspresi ragu-ragu Xiong San dan tidak tahan lagi. Dia memberikan senyum permintaan maaf kepada Zukong. Senior, mohon tunggu sebentar. Seketika itu juga, di bawah tatapan takjub Zukong, beruang besar menghampiri beruang ketiga. Dengan sedikit kesal, dia meninju dada Xiong San. Kakak, kenapa kau memukul dadaku dengan tinju kecilmu? Xiong San bertanya dengan bingung. Kakak ketiga, jam berapa sekarang? Kenapa kau masih ragu-ragu di sini? Jika kau tidak menggunakan kekuatan warisan itu, kita bertiga akan binasa di sini hari ini. Meskipun kau akan menderita akibat yang sangat berat setelah menggunakan kekuatan warisan itu, aku dan kakak kedua akan baik-baik saja. Korbankan individu demi kebaikan yang lebih besar. Lebih baik salah satu dari kalian mati daripada kita bertiga mati, kan? Xiong San merasa ada yang janggal dengan ucapan Xiongda, tetapi dia belum bisa memahaminya saat ini. Setelah menarik napas dalam-dalam, Xiong San menatap Xiongda yang berada di depannya. Saudaraku, apa yang kau katakan sangat masuk akal. Tentu saja, kakak besar adalah orang bijak, dan apa yang dia katakan pasti ada kebenarannya. Kamu harus menggunakan kekuatan warisan dengan cepat agar kita bisa segera menyelesaikan ini. Jika ini berlarut-larut, kita semua akan mati di sini. Jadilah anak baik, gunakan kekuatan warisan sekarang juga. Xiongda menepuk kepala Xiong San, lalu kembali ke Zukong, yang memasang ekspresi kosong. Senior, maaf telah membuat Anda menunggu. Mari kita lanjutkan. Zukong benar-benar terkejut saat itu. Dia telah hidup selama lebih dari 1000 tahun, dia adalah monster yang sangat tua.
Tapi saya belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Seorang pemain yang, saat bermain, tiba-tiba meminta jeda di tengah permainan untuk berbicara dengan orang lain. Tolong, ini pertarungan hidup dan mati, oke. Ini bukan pertandingan bela diri. Apakah kamu mampu melakukan ini? Zukong merasa sedikit tersinggung, dia pikir Xiongda bertindak di luar kebiasaan. Jadi, dia tidak akan menahan diri melawan Xiongda kali ini. Xiong San masih agak ragu, tetapi melihat Xiongda dan Xiong Er di langit dikalahkan oleh serangan sengit lawan mereka, dia tidak bisa menahan diri untuk menarik napas dalam-dalam. Lalu, menatap bayangan naga raksasa di hadapannya. Aku tidak ingin menggunakan kekuatan warisan ini karena aku merasa itu agak aneh. Tapi seperti kata kakakku, jika aku tidak menggunakan kekuatan warisan ini, aku takut aku benar-benar tidak akan bisa menang. Begitu Xiong San selesai berbicara, dia dengan cepat membentuk segel tangan yang aneh di depannya. Ini, Ziwei belum pernah melihat jejak tangan ini sebelumnya. Tetapi ketika Xia Fukun dan Ye Qingwan di belakangnya melihatnya, mereka saling bertukar pandang. Lalu, Ye Qingwan tak kuasa menahan diri untuk berseru. Ini, bukankah ini metode yang sama yang digunakan oleh Poison Nine dari keluarga Buffon? Saat Xiong San membentuk segel tangannya, kekuatan aneh dan jahat memenuhi area di sekitar tubuhnya. Kekuatan ini menyebabkan semua orang yang hadir mengerutkan kening. Seharusnya kekuatan mereka hampir sama. Hanya saja kekuatan Yao Dujiu tidak sebaik Xiong San, jadi dia perlu menggunakan hal-hal seperti partikel darah, sedangkan Xiong San tidak. Sepertinya, Xia Fukun menyipitkan matanya. Xiong San ini pasti telah membuat semacam perjanjian dengan iblis, apa yang disebut warisannya pasti adalah kemampuan memanggil iblis. Namun, bibir Xia Fukun sedikit melengkung ke atas. Berdasarkan pengalaman sebelumnya dari keluarga Buffon, iblis ini berada dalam keadaan lemah saat pertama kali muncul. Terlebih lagi, terlepas dari kekuatannya, iblis yang lemah dapat diserap dan diubah menjadi poin pemurnian. Xiong San adalah seorang ahli yang sangat kuat di puncak alam asal surgawi, jadi iblis yang dia panggil setidaknya harus berada di level Raja Agung atau epik, kan? Memikirkan hal ini, Xia Fukun tak kuasa menahan tawa kecilnya. Tentu saja, Zukong dan yang lainnya tidak menyadari pikiran Xia Fukun. Pada saat itu, Zukong dan yang lainnya juga berhenti berkelahi. Karena kekuatan warisan yang disebutkan Xiong San memang terlalu aneh. Lilin tua, ini tidak mungkin. Hou Feiyu menarik napas dalam-dalam dan mengedipkan mata kepada Zukong. Lorong itu seharusnya belum sepenuhnya terbuka, jadi mustahil bagi iblis dengan kekuatan setingkat raja atau lebih tinggi untuk memasuki benua 9 meter. Pasti ada sisa-sisa yang tertinggal dari sebelumnya, sialan, setelah Tianxuan runtuh, iblis-iblis yang tertinggal di benua 9 meter juga terbangun dari keadaan beku mereka. Dan Xiong San ini, pasti sekitar waktu itulah dia menandatangani perjanjian dengan iblis ini. Sialan, kita harus menghentikannya. Setelah mengatakan itu, Zukong bersiap untuk menuju ke Xiong San. Namun saat ini, tiba-tiba, sosok Xiongda menghalangi jalan Zukong. Senior, lawanmu adalah aku. Xiongda menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir ke arah Zukong. Meskipun kini ia kelelahan, ia masih mampu mempertaruhkan nyawanya untuk menahan lilin yang padam sejenak. Jika Xiong San berhasil memanggil iblis, situasi di medan pertempuran akan langsung berubah. Sialan, kau memang mencari masalah, kan? Boleh aku minta time out juga? Zukong terdiam. Ia baru saja selesai berbicara ketika melihat Xiongda menggelengkan kepalanya. Rumput, dia mengumpat dalam hati. Zukong dengan cepat terlibat dalam pertempuran dengan Xiongda. Sementara itu, Hou Feiyu juga ditahan oleh Xiong Er. Xia Fukun, jangan menunggu lebih lama lagi. Siapa yang tahu iblis tingkat berapa yang telah dipanggil Xiong San? Jika dia benar-benar berhasil memanggil iblis, kita akan celaka. Hou Feiyu meneriakkan ini, lalu menerima pukulan dari Xiong Er. Dia memuntahkan seteguk darah dan kembali berkelahi dengan Xiong Er. Ziwei awalnya berniat menyerang, tetapi aura aneh tiba-tiba muncul di sekitar tubuh Xiong San. Dia sangat jijik dengan aura itu, dan bahkan serangannya pun tidak dapat menembusnya. Apa yang harus dilakukan? Menyadari bahwa wujud naga tidak lagi efektif melawan Xiong San, Ziwei berubah menjadi wujud manusia dan mengajukan pertanyaan kepada Xia Fukun. Tunggu, Xia Fukun menatap ekspresi kesakitan Xiong San, seolah-olah dia tidak bisa buang air besar. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah memang sesakit itu?
Zukong dan Hou Feiyu bahkan lebih terdiam. Mereka sudah memberitahu Xia Fukun tentang keseriusan situasi ini, tetapi sekarang Xia Fukun dan yang lainnya hanya duduk di bangku kecil menyaksikan Xiong San memanggil iblis. Ini gila, apakah ini mungkin untuk berhasil? Xia Fukun, Zukong berteriak dengan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat raut lega muncul di wajah Xiong San. Dia mengeluarkan suara, "Oh," lalu menghela napas. Segera setelah itu, di atas kepalanya, muncul kabut hitam yang sangat besar. Kita sudah tamat. Zukong dan Hou Feiyu saling bertukar pandang, keduanya tampak agak muram. Bab 245 Iblis Berwajah Kuda. Dilihat dari ukuran kabut hitam ini, pastilah setidaknya iblis tingkat Raja Agung. Terlebih lagi, iblis ini sangat ganas, bahkan dengan kekuatan kita, mungkin akan sulit untuk menghadapinya. Zukong sudah bergerak cepat ke sisi Hou Feiyu. Baik Xiong Er maupun Xiongda terluka, dan mereka saling menyemangati sambil menyaksikan kabut hitam muncul di atas kepala Xiong San. Saudaraku, sudahkah kau memikirkannya matang-matang? Jika kabar ini tersebar, seluruh benua mungkin akan datang untuk memburu kita. Wajah Xiong Er tampak tidak baik, dan dia berbicara dengan lemah kepada Xiongda. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Apakah kita semua harus tetap di sini hari ini? Meskipun warisan yang diterima saudara ketiga agak menyeramkan, kau tahu betapa kuatnya energi yang terkandung di dalamnya. Dan, pada saat itu, Xiongda tanpa sadar melirik Xia Fukun. Setelah kita mendapatkan sisa-sisa kunci relik suci dari Xia Fukun, kita akan memiliki ketiga relik suci di tangan kita. Selama kita bisa mendapatkan kesempatan di dalamnya, bagaimana jika para pendekar setengah Sein atau prajurit alam suci palsu itu datang mencari masalah? Lalu, bukankah mereka hanya akan membunuh satu atau dua dari mereka, atau bahkan satu dari mereka? Saudaraku, kau salah paham, kan? Xiong Er mengatakan sesuatu dengan ekspresi malu. Oh, astaga, jangan khawatir soal detailnya. Xiongda melambaikan tangannya. Kira-kira pada waktu itulah, jeritan melengking terdengar dari dalam kabut hitam tebal di atas kepala Xiong San. Ye Qingwan meraih lengan Xia Fukun. Secercah rasa takut terlihat di matanya. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Xia Fukun menepuk lengan Ye Qingwan lalu berdiri dari tempat duduknya. Apa yang akan dilakukan anak itu sekarang? Dia tidak bergerak ketika Xiong San memanggil iblis, tetapi sekarang setelah iblis itu muncul, apakah dia akan bertindak? Zukong agak terdiam. Bahkan Hou Feiyu, meskipun menyadari banyak trik yang dimiliki Xia Fukun, tidak percaya Xia Fukun bisa mengalahkan pihak lawan. Seketika itu juga, dia berteriak kepada Xia Fukun. "Siwer, silakan duduk." Xia Fukun mengabaikan Hou Feiyu sepenuhnya. Dia sudah berjalan menghampiri Xiong San. Saat ini, Xiong San benar-benar pucat. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa, jelas, dia telah membayar harga yang mahal karena memanggil iblis itu. Apakah kamu menyesalinya? Xia Fukun menatap Xiong San di depannya dan mengajukan pertanyaan dengan nada tenang. Xiong San terdiam sejenak. Apa maksudmu menyesalinya? Apa yang kau bicarakan? Aku bertanya padamu apakah kau menyesalinya? Apa gunanya semua usaha yang kau lakukan untuk memanggil iblis itu? Kita akan segera tahu apakah ini berhasil atau tidak. Xiong San merasa dirinya sedang diperolok-olok oleh Xia Fukun. Sejujurnya, dia tidak menerima ejekan seperti ini. Lalu dia menertawakan Xia Fukun dengan dingin. Tanpa diduga, Xia Fukun meninju kepalanya tepat sasaran, membuat Xiong San terlempar lebih dari 10 meter. Kau pikir kau bisa menghentikan kelahiran iblis dengan melukaiku parah? Kau hanya bermimpi. Xiong San menutupi dahinya, berusaha berdiri, dan mencibir Xia Fukun. Kapan aku pernah mengatakan bahwa setan tidak boleh keluar? Petik 2 tanda tanya petik 2. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Semua orang ketakutan dengan kemunculan iblis ini. Namun, dilihat dari ucapan Xia Fukun, sepertinya dia sengaja melepaskan iblis ini. Xia Fukun, apa yang sedang kau lakukan? Hou Feiyu terdiam dan berteriak pada Xia Fukun dengan kesal. Tuan Hou, tolong diam. Sekarang saatnya saya tampil. Bibir Xia Fukun sedikit melengkung ke atas, lalu dia menatap iblis yang perlahan-lahan mulai terbentuk. Tubuhku sendiri perlahan melayang ke udara. Pamer, anak ini terlalu suka pamer. Zukong menutupi dahinya. Sejujurnya, dia merasa Xia Fukun benar-benar terlalu impulsif saat ini.
Pamer membabi buta akan mendatangkan pembalasan. Saat itu, dia tidak punya kata-kata lagi untuk diucapkan. Setan sudah muncul, apalagi yang perlu dikatakan. Kepalaku sakit, sakit sekali. Zukong kini sedikit menyesalinya. Mengapa ia membiarkan Xia Fukun pergi ke Tianxuan untuk mencoba peruntungannya sejak awal? Seandainya Xia Fukun tidak memasuki Tianxuan, hukum langit dan bumi di benua 9 neter masih akan ada. Iblis tidak akan muncul di benua 9 neter, dan aku tidak perlu terlalu khawatir tentang ini dan itu. Meskipun kehidupan sebagai penjaga Tianxuan di laut leluhur agak membosankan, itu masih lebih baik daripada kehidupan yang penuh kecemasan ini. Xia Fukun tentu saja tidak peduli apa yang dipikirkan Zukong. Bercanda saja, setan ini, yang menakutkan bagi orang lain, justru seperti obat penawar baginya. Xia Fukun tidak khawatir bahwa iblis yang muncul terlalu kuat, dia hanya khawatir bahwa lawannya terlalu lemah. Jangan tanya kenapa, aku, Xia Fukun, memang secerdas itu. Mengaum, ini terjadi sebelum tubuh Xia Fukun melayang di dalam kabut hitam. Di dalam kabut hitam, sosok iblis itu perlahan muncul. Itu sangat berbeda dari iblis yang pernah dilihat Xia Fukun di keluarga Buffon sebelumnya. Setan ini tingginya setidaknya 100 kaki. Ini adalah iblis raksasa dengan tubuh manusia dan wajah kuda, tubuhnya diselimuti semburan api neraka dari jurang. Kulitnya merupakan campuran merah menyala dan hitam pekat yang misterius. Di tangannya terdapat rantai besi yang sangat besar, setebal tiang telepon. Xia Fukun tak kuasa menelan ludah saat melihat penampilan iblis yang mengintimidasi itu. Kebaikan, meskipun iblis ini adalah monster, jujur saja, dia sebenarnya cukup keren. Aku berharap suatu hari nanti aku bisa memanggil iblis sendiri. Tetapi, sebelum Xia Fukun sempat bertanya pada sistem pemurnian iblis apakah dia bisa memanggil iblis di masa depan, dia berubah pikiran. Iblis adalah monster. Jika dia memanggil satu, seluruh benua 9 neter mungkin akan berbalik melawannya. Memikirkan hal itu, Xia Fukun tak kuasa menahan rasa merinding, lalu tatapan dinginnya tertuju pada iblis itu. Mengaum, setelah meraung beberapa kali, iblis berwajah kuda raksasa itu meletakkan tangannya di atas kepalanya. Dengan bunyi klik, ia menyesuaikan posisi kepalanya. Kemudian, pandangannya beralih dan tertuju pada Xia Fukun. Mengaum, wahai manusia, apakah kau yang memanggilku, Raja Agung? Yang mulia, Xia Fukun sedikit terkejut. Tampaknya iblis berwajah kuda ini adalah iblis setingkat Raja Agung. Meskipun bukan iblis tingkat epik, Xia Fukun sedikit kesal. Namun, jika itu adalah iblis tingkat Raja Agung, maka itu bukan hal yang mustahil. Xia Fukun terkekeh melihat iblis berwajah kuda raksasa di hadapannya, lalu berkata, "Kamu salah paham, aku tidak memanggilmu. Tapi kamu tidak perlu khawatir tentang siapa yang memanggilmu." Menatap wajah Xia Fukun yang tersenyum. Setan berwajah kuda raksasa itu agak misterius. Apakah orang ini sudah gila?